Pertama, saya Talari Zulfarafi, NIM 1920 10 10 1130. Saya Fian Sorry. Azhar Alimakis 1924 10 10 10 49. Ya, latar belakang dari pembuatan proyek ini adalah usaha rumah makan sampai saat ini masih diyakini sebagai salah satu bentuk usaha ekonomi yang memiliki prospek yang tinggi. Nah, kemudian dari kita memilih tema UMKM pada saat ini, kita menemukan sebuah mitra yaitu penjual dimsum enak. Nah, di sini mitra kita itu membutuhkan fitur-fitur atau website yang bisa mempermudah transaksi yang dijalankan pada saat penjualan dimsum. Selanjutnya kita masuk ke search bar-nya. Yang pertama itu untuk berandanya itu kita menamakannya index HTML dengan CSS masuk. Yang pertama seperti biasa ada template-nya dari HTML-nya sendiri. Lalu di situ title dimsum enak. Lalu itu menyambungkan ke beberapa CSS. Selanjutnya pada header ada index, daftar menu, form, review, tentang, dan masuk itu. Beranda menu pemesanan, review, tentang, dan masuk. Selanjutnya untuk dimsum enaknya, untuk seperti judul, itu kita menggunakan font size 1,5 VW. Untuk yang di kelas kontainer, ada kelas gambar. Di situ kita memberikan gambar dimsum dan beberapa teks seperti dimsum, delivery nikmat dan cepat. Lalu beberapa deskripsi tentang dimsum enak. Dan pada audio hidden autoplay loop ini kita memberikan audio di webnya. Hidden ini biar lagunya itu nggak kelihatan di webnya, jadi tersembunyi. Ditambah autoplay ini juga biar langsung memutar lagu saat webnya dijalankan. Lalu selanjutnya ada kelas bagian kanan. Di sini kita memberikan image motor. Dan selanjutnya ini ada button on click run pop up. Di sini untuk membuat fungsi tentang pop up yang ketika buttonnya diklik akan menyambung ke HTML daftar menu. Lalu selanjutnya masuk ke scriptnya. Di situ kita panggil fungsinya. Lalu jika sudah dipencet akan muncul masukkan nama Anda. Nah, seperti ini tampilan webnya. Di sini akan muncul audio tentang lagu yang sudah kita masukkan. Di sini ada button order sekarang, bisa dipencet. Nah, kita diarahkan untuk memasukkan nama, misal Atta gitu. Lalu kita klik OK. Nah, itu Hai Avian. Lalu kita akan diarahkan untuk masuk ke daftar menu. Lalu kita akan masuk ke CSS-nya index HTML. Di situ ada body. Kita memberikan background di sana. Lalu ada background repeat. Itu biar gambar backgroundnya itu gak keulang-ulang. Lalu background size itu cover. Lalu di situ kelas-kelas yang ada di index itu lalu kita masukkan ke CSS untuk mengatur ukurannya. Di situ misal ada kelas gambar, kelas bagian kiri image, bagian kiri P, bagian kiri P NDH Shield, bagian kiri P NDH Shield, lalu bagian kanan image, bagian kanan button hover, ya dan seterusnya. Pertama yang ingin saya jelaskan itu yang kelas gambar. Di situ width itu untuk mengatur lebarnya 100%, lalu height-nya itu akan mengikuti dengan lebarnya. Lalu untuk kelas bagian kiri width 50%, lalu float itu untuk agar itemnya itu bisa mengambang di bagian kiri. Lalu ada bagian kiri image, di situ display block. Display block itu berarti ke bawah, nggak sejajar. Marginnya auto, lebarnya 50%.
margin bottom dan margin topnya min 5% dan min 5%. Untuk margin sendiri itu jarak antara item dengan luarnya. Bedanya dengan padding itu, kalau padding itu biasanya ada di dalam form. Kayak misalnya tulisan yang ada di dalam form itu menggunakan padding. Lalu selanjutnya ada bagian kiri, di situ displaynya blok ke bawah dengan color tersebut. Lalu font size-nya 5 VW dan posisi teksnya itu ada di tengah. Selanjutnya sama di situ. Di situ ada bagian kanan button hover transform scale 1,3 itu biar ada efeknya gitu. Kalau buttonnya diarahkan, kalau kursor diarahkan ke button nanti akan tampak lebih besar. Itu 1,3 itu detiknya. Jadi dalam waktu 1,3 detik itu akan intinya jedanya lah. Lalu masuk ke HTML-nya daftar menu. Sama seperti tadi, kita menggunakan template-nya yang dari HTML, lalu ada title dimsum enak yang ada di atas, lalu kita sambungkan ke itu CSS-nya, lalu di body itu ada header, class header, lalu ada class top di situ untuk headernya, ada index, daftar menu, form, review tentang, lalu masuk. Di situ sama kita menggunakan font size 1,5 VW untuk judulnya. Lalu di class container kita juga memberikan judul daftar menu, lalu ada class gambar. Di situ kita untuk gambarnya kita memberi class box dan box item. Di situ image search itu untuk mengambil gambar untuk ditempatkan di webnya. Lalu untuk keduanya sendiri itu untuk memberikan nama di bawahnya gambarnya. Selanjutnya sama, diberi gambar lalu diberi nama menggunakan image search, image, lalu tahu kocok, Badagar Bandung, Syamai Avian. Lalu kita langsung masuk ke CSS-nya. Lalu kita masuk ke CSS-nya daftar menu, di situ sama kita memberikan background. Sebelumnya kita memasukkan kelas-kelasnya di situ seperti gambar, gambar H2, box, box item dan lain-lain. Lalu untuk pengaturan ukurannya itu kurang lebih sama. Lalu di situ pada class box itu ada yang beda seperti flex, flex wrap, justify content. Itu yang display flex itu agar kan kita menggunakan gambar cukup banyak di daftar menu itu, jadi kita menggunakan flex itu agar mudah ditata dan mudah diatur. Lalu flex wrap-nya sendiri itu untuk agar misal di webnya itu sudah untuk ukurannya itu sudah tidak cukup, itu langsung otomatis ke bawah. Lalu yang justify content ini untuk menaruh gambarnya itu di tengah. Lalu selanjutnya sama di bold. Lalu untuk webnya sendiri seperti itu. Nah, itu hovernya yang akan Pertama sesuai dengan template di HTML. Kemudian headnya ini berisi titelnya yaitu dimsum enak. Head ini muncul di atasnya web ketika di new tab itu akan muncul tulisan dimsum enak. Nah, untuk icon ini juga ada di title juga. Jadi icon ini seperti ini. Jadi ada iconnya di sini. Kemudian untuk rel style sheet ini menyambung juga ke CSS reset, CSS header dan CSS form. Ini ada di folder CSS. Nah, kemudian kita lanjut ke body. Di body kita ada class header. Class header sudah dijelaskan teman saya Avian tadi, kurang lebih seperti itu. Jadi terdapat beberapa menu-menu yaitu index, daftar menu, form, pemesanan, review tentang dan masuk. Nah, kemudian diberi font size 1.5 VW untuk headingnya dimsum enak. Kemudian langsung ke kelas container. Nah, di kelas container ini ada heading
tulisan pemesanan, kemudian ada kelas tabel. Nah, di kelas tabel ini kita pakai formnya di sini. Nah, tabel style inline ini untuk sejajar, kemudian di TR ini kolom itu berbentuk kotak, kemudian di BR ini spasi ke bawah, dan ada label style ini untuk menu yang dipilih yaitu font size-nya 1.3, kemudian untuk jumlah di label jumlah margin left-nya 25% dan font size-nya 1.3 VW, kemudian alamat lengkap. Nah, di alamat lengkap sama dengan jumlah tadi, hanya beda di margin left-nya 35% untuk letaknya. Jadi ini untuk mengatur layout-nya. Kemudian ada TD ini di barisnya itu ada kelas menu 1, menu 2, dan menu 3. Kemudian lanjut ke display inline yang tabel kedua, yaitu yang pertama menu yang dipilih sama juga dengan yang di atas tadi. Isinya juga sama dengan yang di atas tadi. Nah, kemudian di kelas bayar. Kelas bayar ini font size-nya kita buat large. Kemudian stylenya di situ ada ongkir untuk tulisan ongkir dengan font size 3 VW. Kemudian di spasi ke bawah, di enter untuk keterangan jika kurang dari 1 km maka akan gratis ongkir. Kemudian jarak 1 km sampai 5 km membayar 7.000, jarak lebih dari 5 km membayar 10.000. Nah, di sini menggunakan font size 3 VW. 1 VW. Nah, kemudian div class pilihan. Nah, di sini nanti ada beberapa pilihan. Yang pertama form class pilihan, actionnya itu action pack.php. Nah, di sini P font size ini 1.3 VW itu untuk pilih metode pembayaran. Nah, pilih metode pembayaran ini teks yang di bold. Kemudian input type radio. Jadi radio itu seperti lingkaran yang nanti kita bisa pilih. Itu ada NIM pembayaran, value-nya langsung, ID-nya langsung. Nah, untuk for langsung ini nanti stylenya font size-nya 1.3 VW, kemudian ada tulisan langsung. Kemudian ada lagi tipe radio, itu ID-nya transfer, nanti nama pembayaran, value-nya transfer. Dan sama dengan tadi for transfer, font size-nya itu nanti 1.3 VW transfer, lalu di spasi ke bawah lagi. Kemudian ada submit, ketika sudah mengisi semua tadi ada input type submit, value-nya submit. Nah, kemudian dari bawah ada kelas Vespa itu untuk memunculkan gambar motor. Kemudian di bawah lagi ini untuk mengatur layout-nya. Itu untuk total harga, untuk mengatur layout total harga, margin left 78%, margin top 20%, font size 1.3 VW. Ini untuk total harga. Kemudian inputannya kita menggunakan kelas menu 5. Nah, kemudian kita ke CSS. Pertama tadi kan kita berhubungnya dengan CSS reset. Nah, jadi isi dari CSS reset ini seperti ini untuk menghapus template yang sudah ada sebelumnya. Mappingnya kita ganti 0, padding 0, border 0, font size 100%. Ya, seperti ini kita konten-konten kita buat non semua. Nah, dari situ tadi selanjutnya adalah CSS header, kelas header yang pertama. Ini displaynya inline block ini untuk sejajar ke samping, kemudian white-nya kita buat 100%, kemudian di kelas header atribut img kita setting width-nya 6%, height-nya 6%, margin left 5%. Nah, kemudian di
class container kita buat overflow auto. Overflow auto ini digunakan untuk scroll bar ketika halaman ini sudah melebihi ukuran yang semestinya. Kemudian margin left auto, margin right 0%, margin auto width 95%, margin bottom 10%, kemudian overflow-nya di hidden. Nah, kemudian di kelas container atribut H1 kita setting font size-nya 4 pw, width 50%, margin left 3%, dan color-nya adalah brown. Kemudian untuk kelas top juga sama, kita setting layout-nya margin top 9%, min 9%, margin right 3%, padding top 5%, padding button 1%. Dan di kelas top untuk atribut UL yaitu font size-nya kita buat 1.2 pw, width-nya 31%, float-nya right. Nah, float ini digunakan untuk ketika agar mengambang di bagian kanan. Kemudian di kelas top untuk atribut li display-nya inline itu untuk samping. Kemudian margin-nya 1%, margin top 1%. Kemudian di kelas top atribut li kemudian ada atribut A lagi untuk mengatur color-nya black, kemudian text decoration none. Nah, di text decoration ini agar tidak ada dekorasi pada teks tersebut atau link tersebut. Kemudian top li untuk aktif kelas itu untuk men-setting font weight-nya menjadi full, dan top li hover itu ketika mouse atau kursor didekatkan itu nanti akan ada transisinya atau pergerakan. Kemudian top H1 di situ untuk mengatur atribut H1 di kelas top yaitu warnanya salmon, margin left 12%, kemudian margin top 0,5%, font size-nya 120%. Nah, kemudian kita lanjut ke CSS form. Di sini background-nya sama seperti tadi. Kemudian untuk minimal height-nya kita buat auto, dan TD padding left-nya 10%, kemudian di kelas kotak size-nya 10 pw, kemudian menu 1, menu 2, kelas menu 1, menu 2 itu kita setting padding, margin, dan bordernya itu hampir sama semua, cuma beda di margin karena untuk penempatannya. Menu 1, menu 2, menu 3, kemudian di kelas bayar kita buat margin left 6%, float-nya untuk mengambang di sebelah kiri, kemudian pilihan margin left-nya 43%, float-nya untuk mengambang di sebelah kanan, dan ada kelas Vespa untuk mengatur atribut IMG, size-nya 5 pw, display-nya block, kemudian mix width-nya 30%, height-nya auto, float-nya rect. Kemudian di menu 5 sama seperti menu-menu kelas menu tadi, hanya beda di margin untuk penempatan. Nah, kemudian kita langsung ke tampilan website-nya yaitu di menu pemesanan. Nah, seperti ini menu pemesanannya. Jadi ini kita pakai form tadi agar bisa diisi di menu yang dipilih, sel dimsum jumlahnya 2, lengkap, jalan, strip. Jika ada menu yang dipilih lagi, udang 1, dan catatan level 2. Nah, di sini tadi formnya untuk isiannya, kemudian di sini metode pembayarannya kita langsung atau transfer, ini menggunakan radio tadi, kemudian ada submit. Lalu selanjutnya pada source code yang review, yang pada HTML-nya di situ kita sama menggunakan template-nya HTML. Lalu di situ kita berikan title di atas itu dimsum enak,
Selanjutnya di situ ada link-link untuk mengambil seperti CSS-nya. Situ ada CSS reset seperti yang dijelaskan Mas Atta tadi. Lalu CSS style, CSS header. Lalu untuk image dimsum itu biar di samping titelnya itu ada ikonnya. Lalu selanjutnya itu ada di body itu ada class header. Lalu class top di situ ada beranda, menu pemesanan, lalu review tentang dan masuk. Nah, untuk kelas aktif sendiri ini kalau misalnya kita ada di menu tersebut itu tulisan reviewnya akan menebal. Jadi kita tahu kita ada di menu yang mana. Lalu untuk dimsum enak itu ada di pojok kiri atas. Kita berikan font size 1,5 VW. Lalu selanjutnya kita masuk ke kelas kontainer. Di situ kita memberikan judul review makanan. Dan ada kelas search. Di situ untuk menginputkan makanannya yang ingin dicari di reviewnya. Di situ bisa sama seperti tadi kita memberikan form tadi. Di situ dengan lebar 100%. Lalu ada kelas tabel. Di situ untuk memberikan tabel dan kolomnya. Di situ ada tabel reviewnya seperti misalnya makanan, harga, dan review itu untuk yang di atas. Lalu misal salah satu contoh reviewnya itu ada siomay avian dengan harga 29.999 dengan review 4,9 dari 5. Lalu sama seperti tadi review-review tahu kocek, goreng mekrok, tahu dadakan, cilo ID, gilang bungkus, odading mang oleh, lalu ada batagor Bandung. Selanjutnya kita langsung masuk ke CSS-nya. Di sini kita CSS-nya kita beri nama. Lalu lanjut ke CSS-nya yang review tadi. Di sini ada CSS style. Di situ kita berikan background size 100% dengan background image. Kita ambil dari folder image dengan namanya bgweb1. Lalu di situ ada header-nya. Display-nya inline block biar sejajar, lalu lebarnya 100% dengan margin left 0%. Selanjutnya pada kelas container itu overflow auto itu biar scroll bar tadi. Lalu margin left, margin right, padding, margin width, margin bottom, lalu overflow hidden. Ini kurang lebih sepertinya sama seperti yang dijelaskan Mas Ada tadi, sesuai dengan bentuk webnya. Nah, ini review makanannya. Di situ tadi yang icon sama title itu di pojok kiri atas. Lalu review makanan tadi judulnya, lalu di sini thumbnail dan kolomnya itu ada makanan, harga, dan review. Yang tadi seperti yang saya contohkan itu siomay avian dengan harga 29.999 dengan review 4,9 dari 5. Lalu yang tadi yang kelas aktif itu di review itu tulisan review pojok kanan atas itu akan menebal saat kita ada pada halaman tersebut. Lalu untuk form tadi search situ untuk mencari makanan apa yang ingin kita review. Untuk review makanan seperti itu. Lalu di sini untuk halaman yang tentang di sini akan menampilkan deskripsi tentang dimsum enak, kapan berdirinya, dan lain-lain. Di situ sama seperti tadi kita menggunakan CSS header-nya itu untuk semua HTML itu agar ada beranda, menu, tidak semua tapi kebanyakan menggunakan header ini. Lalu ada beranda, menu, pemesanan, review, tentang, dan masuk. Dan ada icon di sana dimsum enak dengan icon gambar dimsum. Lalu ada judul tentang, di sini kita lalu memberikan gambar. Lalu ada deskripsi dimsum enak, dimsum sehat, dan bergizi ini dibentuk tahun 2020. Untuk background-nya sendiri kita tambahkannya di CSS-nya dengan mencari di folder image tadi dengan nama bgweb1. Lalu kita masuk ke source code-nya. Di situ ada header-nya itu tadi, beranda, menu, pemesanan, review, dan kelas aktif itu akan menebal saat kita berada di halaman itu. Selanjutnya ada masuk div class container. Nah, di div class container ini yang tadi untuk memasukkan nama depan, nama belakang, itu tab-nya teks, kemudian untuk nomor handphone tab-nya nomor, kemudian untuk password tab-nya password. Nah, kemudian di sini ada deskripsi daftar dan pesanlah
dimsum enak yang sehat, berkualitas dan terjamin halalnya. Ini dimsumnya di bold. Kemudian kita menerapkan JavaScript ini untuk button daftar. Nah, di button daftar ini on click ketika nanti di on click itu nanti menjalankan function run pop up, kemudian muncul tulisan berhasil registrasi dan href-nya ke login.html. Ketika sudah memiliki akun maka akan diarahkan ke login.html. Kemudian di sini juga ketika ada link sudah punya akun maka nanti akan ke login.html. Kemudian div class Vespa sama seperti sebelum-sebelumnya untuk mengatur gambar yang ada di Vespa. Nah, kemudian kita ke HTML login. Nah, di HTML login itu juga sama seperti form, yang beda hanyalah inputannya di sini hanya nama depan dan password saja. Kemudian ketika ini juga ada JavaScript di sini di button login itu href ke indeks HTML atau ke beranda. Jadi ketika nanti login ini diklik akan muncul pop-up berhasil login dan langsung nyambung ke index.html. Untuk CSS-nya sendiri sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu body, background size repeat-nya dipakai no repeat, background repeat dipakai no repeat, background size cover, dan untuk kelas-kelas lain sama seperti sebelum-sebelumnya. Nah, untuk di bagian kiri NT Hajild ini bagian kolom yang bagian baris keempat. Bagian baris keempat itu nanti kita setting warnanya seperti ini. Kemudian di sini pada tabel baris ke-6 itu untuk warnanya seperti ini. Ya. Dan kita cek untuk websitenya. Ini dan ketika sudah diisi semua, gmail.com, kemudian silakan passwordnya. Nah, dari daftar berhasil registrasi muncul pop-up seperti ini. Oke, sudah punya akun juga akan sama nanti ke sini dan kita lakukan tadi passwordnya. Nah, seperti ini berhasil login, kemudian akan langsung ke beranda seperti ini. Nah, ini langsung ke beranda. Dan nah, responsifnya seperti ini ketika dikecilkan akan menyesuaikan untuk perubahannya. Ya, seperti itu. Kemudian untuk tanggapan kita tentang teknologi web, mungkin dari Mas Afian bisa dijelaskan terlebih dahulu. Untuk teknologi web di masa yang akan mendatang, menurut saya teknologi web ini kan cukup mudah digunakan. Jadi menurut saya teknologi web ini kedepannya akan semakin banyak digunakan karena ya pembuatannya juga mudah. Jadi anak-anak muda sekarang bisa lah untuk belajar tentang HTML, CSS sama JavaScript ini. Soalnya penerapannya juga mudah, tampilannya juga bisa menarik. Kalau untuk pengusaha-pengusaha atau yang buka-buka kayak dimsum enak ini juga akan sangat membantu. Jadi ya menurut saya kedepannya teknologi web ini akan banyak digunakan. Gitu sih. Ya, mungkin kalau dari saya teknologi web ke depannya benar-benar sangat membantu para UMKM atau pekerja-pekerja lain, wirausaha lain yang ingin berbisnis dan menggunakan website ini, karena di website ini di teknologi website ya, khususnya di teknologi website itu sangat mudah dan efisien dalam transaksi penjualan atau transaksi jual beli di teknologi web. Itu sangat efisien dan mudah, juga fitur-fitur yang diberikan itu banyak. Ya, sekian presentasi Terima kasih dari kita. kami. Ya, Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Salam. Like, subscribe, komen.